Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan membaca Al-Quran, memahami isinya. Yang akan dibaca yaitu juz 13, surahnya surat Ibrahim, ayatnya ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasakhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Wasakhara lakumul syamsa, dan Allah itu menundukkan matahari untuk kamu. Maksudnya ditundukkan itu matahari beredar ya setiap hari seperti itu, dan itu untuk memberi sinar kehidupan kepada kamu. Semua manusia ya di dunia ini, tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup karena ya dibantu oleh matahari itu atas kehendak Allah itu. Jadi sumber energi untuk semua makhluk itu ya matahari itu. Wal qamara, dan Allah itu juga menundukkan bulan itu ya beredar sesuai dengan manazilnya itu ya. Kalau malam bisa memberi penerangan, tidak gelap gitu. Dan mereka itu terus beredar, maksudnya itu sesuai dengan hukum Allah, tidak akan berhenti sebelum nanti kiamat itu. Kalau kiamat berhenti ya hancur semua masalahnya. Wasakhara lakumul laila wan nahar, dan Allah itu menundukkan malam untukmu. Maksudnya apa? Malam bisa terjadi malam lalu gelap, kamu bisa istirahat, bisa tidur ya, malam untuk istirahat itu. Wan nahar, dan ditundukkannya hari itu ya selalu ada hari, siang hari itu. Pada hari itu kamu bisa leluasa untuk mengadakan kegiatan dalam rangka mencari ma'isyah, cari kehidupan, kan begitu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah itu akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta. Jadi pada dasarnya kita itu kan selalu mohon pada Allah, dia akan dituruti kan. Kita semua yang kita minta dituruti oleh Allah itu. Allah mengatakan kok, dan aku akan memberikan kepadamu dari semua apa yang kamu minta. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu itu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu itu, kamu tidak bisa menghitungnya. Ada keterangan yang menjelaskan, kalau toh nikmat Allah itu mau ditulis, itu tinta selaut itu habis semuanya itu. Nah, coba bayangkan, tinta satu laut untuk menulis rahmatnya Allah habis semua, kering jadi laut itu. Nah, itu saking banyaknya nikmat itu. Kalau kita perhatikan ya kita tahu sendirilah apa nikmat itu. Ya bangun tidur kita tetap bernafas. Coba bayangkan, dengan udara yang bebas kita pakai bernafas itu kan ya sudah luar biasa itu. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu ya dalam keadaan menganiaya diri, dan mereka ingkar pada Allah, suka menganiaya diri, melakukan hal-hal dilarang Allah, itu kan kafir itu. Qala Ibrahimu rabbis al hadal balata amina. Nah ini bercitra tentang Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ba'id qala, ketika Ibrahim berkata, apa katanya atau doanya dia? Rabbis al hadal balata amina. Ya Allah, Tuhanku, penciptaku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah itu aminah, negeri yang aman. Wasnubni baniya, dan jauhkanlah anak turunku itu, anak budal asnam, dari kami menyembah berhala. Loh, supaya tidak musyrik, karena agama lurus, kalau menyembah berhala kan ini musyrik kan. Nah itu doanya Ibrahim saja begitu, pada tidak turunnya pada para anak cucunya, termasuk kita ini ya, itu didoakan oleh Ibrahim supaya ini dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala loh. Tapi kenyataannya sekarang banyak juga berhala disembah-sembah itu ya. Tahunya dari TV itu, tahu, saya sering melihat tuh, orang beribadah tapi di bawahnya ada patung-patung. Nah itu kan ya ini yang dimaksud itu, mereka itu dijauhkan dari seperti itu. Menyembah kita ya kepada Allah di masjid, di musola, di rumah-rumah ya. Di depan kita tidak ada apa-apanya itu. Ya sudah, kita Allah Akbar, Allah ada di depan kita, Allah Maha Agung begitu. Rabbi innahuna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, berhala-berhala itu betul-betul telah menyesatkan orang banyak,
kebanyakan dari manusia. Jadi banyak orang yang disesatkan itu. Masa patung-patung berhala-berhala seperti itu disembah-sembah, itu sesat mereka itu. Ini katanya Ibrahim kepada Allah. Jadi berhala-berhala itu sudah banyak menyesatkan orang, ya Allah gitu. Maka anak saya, turunan saya jangan diberi kesempatan untuk menyembah berhala, begitu. Paman tabi'ani fa innahum ini, maka barang siapa yang mengikuti aku, mengikuti Ibrahim, fa innahum ini, mereka itu golonganku, yaitu orang-orang yang hanya menyembah Allah yang satu, mengikuti agama yang lurus, agama yang hanif, yang tidak campur dengan kemusyrikan, ya hanya menyembah Allah saja gitu. Jadi orang yang mengikuti Ibrahim, termasuk kita umat Islam itu mengikuti ajaran Rasulullah, yang Rasulullah itu juga mengikuti Ibrahim. Jadi kita semua itu jangan mengikuti Ibrahim gitu aja. Waman asoni, maka barang siapa berdurhaka kepada aku, pada Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau ya Allah, kamu maha pengampun dan maha kasihan. Jadi tak kalau ada hambaku, umatku itu bermaksiat kepadaku, dalam arti tidak mengikuti ajaranku, ya mohon diampuni aja ya Allah. Sesungguhnya kamu itu kan maha pengampun dan maha belas kasihan gitu. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nah ini Allah menerima doanya Ibrahim ini. Ibrahim berdoa, ini sungguh aku ya Allah, askantu min dzurriyyati, aku menempatkan istri dan anakku, yaitu Siti Hajar dan Ismail. Pada waktu itu kan Ismail dengan ibunya itu ditinggal di dekat Ka'bah itu loh, ditinggal oleh tinggal pergi oleh Ibrahim. Padahal Ibrahim mengatakan, aku sungguh menempatkan anak-anakku, termasuk pada waktu Nabi Ismail itu, biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada pohon-pohonannya, kering kerontang di sekitar Mekah itu. Inda baitika, di dekat rumahmu yang dimuliakan, dekat Ka'bah itu. Jadi ceritanya Ismail kan ditinggal di dekat Ka'bah itu, keadaannya kan kering kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan kan begitu. Rabbana liyuqimus sholata, ya Tuhanku, supaya atau agar anak turunanku itu orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, jadi diminta anak turunku supaya dijadikan orang yang mendirikan sholat. Fas'al afidatan minan nas, jadikanlah hati-hati para manusia itu tahwi ilahim, cenderung, maksudnya mendukung, cinta, senang kepada anak turunku itu, pada anakku yang kutinggalkan di dekat rumahmu itu. Itu permintaannya. Makanya sekarang umat Muhammad itu selalu kalau sholat itu membaca sholawat itu Ibrahim. Ya ini bukti bahwa kita cenderung ya hati kita cenderung pada Ibrahim, mengikuti ajaran Ibrahim itu, selalu berdoa pada Ibrahim, mudah-mudahan bisa diberi keselamatan dari Allah kan begitu. Warizukuhum minas samarati, dan berikan rezeki anak turunku semuanya itu di dekat Ka'bah itu, berikanlah rezeki dari buah-buahan. Lalahum yaskurun, mudah-mudahan mereka itu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya terbukti sampai sekarang Mekah itu masalah buah-buahan melimpah ruah, apalagi musim haji, dari manapun datang ke situ. Nah, sudah kalau mau beli apapun tinggal ngambil dari kendaraan itu, di tempat kol-kol terbuka itu tinggal pilih itu. Wah sudah apapun ada di sana. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu, ya Tuhanku ya Allah, sesungguhnya kamu itu mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang tersembunyi, dan apa yang nyata ya pada diri kami ini. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai', dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah itu sesuatu pun. Ya, jadi Allah itu maha mengetahui, maha basir, maha mengetahui ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari pandangan Allah, dari mata Allah, apapun yang ada di bumi dan di langit ini. Alhamdulillahilladzi wahabli, dan muji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahi kami, wahabali, menganugerahi kami, alal kibari, pada aku usia yang sudah tua ini, aku
kasih anugerah apa? Anak Ismail dan Ishak. Ini Ismail dan Ishak itu lahir dari Ibrahim, dan istrinya itu posisi kedudukannya itu sebagai udah orang tua-tua itu. Wah, umurnya sudah banyak sekali. Menurut perhitungan umum pada zaman sekarang tidak mungkin punya anak kan begitu, sudah tua kok. Sudah mengalami masa menopause, ya yang tidak mungkin punya anak itu. Tapi Allah memberi itu pada Ibrahim itu. Dalam posisi yang sudah tua itu dikasih anak dua, ini Ismail dan Ishak itu kan begitu. Makanya Allah berdoa pada Allah begitu mau masuk syukur ya. Matur nuwun Gusti Allah, aku kok diberi anak padahal aku sudah tua bangka, ini kan gitu. Inna Rabbi lasami udua, dan sebenarnya Allah Tuhanku itu maha mendengar doa kami ini. Nah, dikabulkan. Rabbis alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikan aku ini orang yang mendirikan sholat, yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Loh ini, jadi ini perlu dicontoh ini. Ibrahim berdoa pada Allah supaya dia sendiri siap melaksanakan sholat, tidak meninggalkan sholat, dan minta juga keturunannya supaya orang-orang yang menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Nah kita doalah pada Allah untuk anak-anak kita itu ya begitu, supaya anak kita itu tetap bersolat itu loh. Karena sekarang sudah rawan di Indonesia itu. Menurut survei itu anak-anak muda itu sekarang yang tinggal salat itu hanya 30%. Bayangkan itu. Jadi kalau orang 1000 itu hanya berapa yang salat itu? Itu wah ngeri Indonesia itu. Lama-lama tidak ada orang salat itu. Boleh dilihat kenyataannya di masjid-masjid itu. Wah, setiap saat anak mudanya jarang sekali tampak. Apalagi sholat subuh misal tidak ada itu anak muda-muda itu. Ya itu tadi, karena orang tuanya ya tidak pernah berdoa anaknya supaya jadi orang yang penegak sholat. Ya, tidak kok. Rabbi lasami udua. Ya Tuhanku, engkaulah maha mendengar doa-doa kita ini. Ya didengar doa kita itu. Oh sudah tadi, di bawah ini, lewatan.